Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Pergi ke pasar membeli terasi sambil lihat pemandangan. Katanya nggak suka sensasi, tapi hidupmu penuh settingan. Balik mana ya ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalami film asal negara kita tercinta, salah satu karya terbaik Om Joko Anwar, yaitu Modus Anomali tahun 2012, mengisahkan tentang seorang pria yang terbangun dari kubur dan hilang ingatan, sampai akhirnya pria ini pun sadar bahwa istrinya telah dibunuh, anak-anaknya menghilang, dan ada sosok psikopat yang terus memburunya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Buat yang belum pernah nonton, pasti Anda akan terkejut lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan melehohe dari dulurku Akbar Gata. Ya Cang, prediksi juara Liga Indonesia siapa? Persib apa Borneo? Kalau kata gue sih Manchester United. Gue juga setuju sama lo. Kalau Borneo itu menurut gue bakal menangnya di Liga Spanyol. Monggo jangan. Berlatar di sebuah hutan, seorang pria tiba-tiba terbangun dari dalam tanah, yang untuk sementara kita panggil saja Paijo. Jelas Paijo sangat takut, sangat panik karena tidak tahu apa yang terjadi dan siapakah yang mengubur dirinya hidup-hidup. Paijo yang menemukan HP di sakunya segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun ketika polisi menanyakan siapa namanya, sontak Paijo terkejut karena dia juga tidak mengingat namanya lur. Saking kebingungannya, Paijo pun berlari tak tentu arah di dalam hutan sambil terus berteriak minta tolong. Dan inilah Modus Anomali. My name is... Help me! Help me! Tak lama kemudian Paijo melihat sebuah pondok yang biasa dipakai untuk berlibur, dan sepertinya ada orang di dalam sana karena terdapat mobil parkir di depannya lur. Gak pakai lama Paijo langsung mengetok-ngetok pintu untuk meminta bantuan. Namun karena tidak ada respon, Paijo pun masuk ke dalam yang ternyata pintu tidak dikunci. Anehnya di sana ada seonggok handycam yang tersambung ke TV dengan tulisan perintah tekan putar, dan ketika dinyalakan, Paijo pun sangat terkejut melihat rekaman sosok psikopat misterius, sebut saja Legimin, yang mengkoitkan seorang wanita hamil dengan cara yang sangat amat mengerikan. Dan tanpa dia sadari, ternyata mayat wanita itu masih tergeletak di dekatnya. Dan Paijo yang panik pun berusaha mencari kunci mobil. Namun karena tidak ditemukan, dia segera kabur ke hutan sebelum psikopat Legimin datang membunuhnya. Setelah berlari cukup jauh, Paijo pun bersembunyi di balik batu dan berharap lokasinya tidak ketahuan. Paijo baru tersadar jika ada dompet di saku belakangnya, dan saat KTP-nya dicek ternyata namanya adalah John Evans. Selain itu, John juga menemukan sebuah foto di mana seorang wanita sedang merangkul kedua anaknya yang sudah remaja. Dan betapa terkejutnya John karena terdapat tulisan di belakangnya lur, yaitu "Kami menyayangimu John." Betul sekali, wanita yang dibunuh oleh psikopat adalah istrinya, sebut saja Marpuah. Jelas John begitu histeris mengetahui istrinya telah dibunuh, sedangkan dua anaknya hilang entah kemana. Saat terbangun dari tidurnya, hari pun sudah malam. John muntah sangat banyak dan mengeplak-ngeplak endasnya, juga membenturkannya ke pohon untuk berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu John terus menyusuri hutan sampai menemukan sebuah gudang. Perlahan-lahan John berjalan mendekat sambil memperhatikan sekelilingnya karena khawatir Legimin ada di sekitar sana. Beberapa kali John juga melempar batu ke arah pintu gudang untuk melihat apakah ada yang merespon. Karena sepertinya tidak ada siapapun di dalam sana, John pun memberanikan diri masuk ke dalam dan mengecek gudang tersebut dengan lampu jadul yang dia temukan. Tapi tiba-tiba cuma manekin dong.
Namun tak lama kemudian John mendengar suara langkah kaki dari luar dan pintu gudang pun langsung dia kunci. Ya, ternyata Legimin datang ke sana dan berusaha mendobrak pintu, yang akhirnya John pun masuk ke dalam peti kayu. Lalu yang terjadi, Lur? Tanpa basa-basi, Legimin langsung membakar peti kayu dan sengaja mengunci John di dalam sana. Untungnya John berhasil menjebol peti, namun karena pintu gudang juga sudah dikunci dan api susah dimatikan, John pun menggali tanah di bawah dinding agar bisa kabur sebelum api melahap gudang tersebut. Setelah bersembunyi di balik batu untuk beberapa saat, John berniat keluar dari hutan tersebut menuju jalan utama. Dia mulai menandai pohon-pohon agar tidak tersesat, namun John tetap waspada karena terdengar suara di kejauhan dan... John pun lari tunggang langgang begitu melihat Legimin yang membawa parang. Setelah menemukan tempat persembunyian, John pun memandangi foto keluarganya dan bertanya-tanya di manakah keberadaan dua anaknya. Di lain sisi, kedua anak John yaitu Izzy dan adiknya Arit masih bertahan hidup di hutan. Izzy yang tadi sempat balik ke pondok menemukan roti di mobil yang langsung diberikan kepada Arit. Namun Arit sangat merasa haus karena sudah berjam-jam mereka tidak minum. Izzy pun terus menenangkan adiknya dan ingin mereka lanjut mencari sang ayah besok pagi. Where are you? You must be hungry. Hungry. I'm thirsty. What are you gonna do now? To find Dad. Setelah beristirahat sejenak, John pun memutuskan balik ke pondok, berharap kedua anaknya sudah ada di sana. Namun John tidak menemukan siapapun dan begitu terpukul melihat mayat sang istri. John meminta maaf karena tidak bisa melindungi keluarganya, lalu membaringkan jasad Marpuah ke sofa. Lalu John menonton video-video keluarganya yang menunjukkan aktivitas mereka di rumah, juga saat baru sampai di pondok tersebut. Selain itu juga ada video John yang merekam dirinya dan mengatakan bahwa dia, istri, serta kedua anaknya sedang berlibur di pondok hutan anta berantah untuk mencari suasana baru. Akan tetapi video terputus ketika ada tamu yang datang dan Marpuah membukakan pintunya. Lalu video pun berlanjut ke psikopat Legimin yang sedang membunuh Marpuah. Dead, honey. Check it out. Tiba-tiba jasad Marpuah terbangun, namun itu hanyalah halusinasi John saja. Lalu ketika John mematikan musik dari jam, dia pun melihat Legimin di kejauhan yang membawa crossbow. John pun mengambil parang milik Legimin yang tertinggal di pondok itu. Akan tetapi Legimin terus memburu John dengan panahnya, bahkan sampai mengenai lengan kiri John. Karena tidak sanggup mencabut panah dari lengannya, John pun nekat menusukkannya hingga tembus agar bisa mematahkan mata panah dan langsung mencabutnya sambil menahan rasa sakit. Setelah lukanya diikat kain, John pun membuat jebakan di sana. Sementara itu Izzy dan Arit masih berjalan tak tentu arah untuk mencari ayah mereka. Arit sempat putus asa karena sudah kelelahan dan hutan itu juga sangat luas. Izzy pun terpaksa meninggalkan Arit agar tidak menghambat pencariannya dan Arit dibekali pisau untuk jaga-jaga. Got enough of your whining. You're a man. I will come here and get you with Dad. Do you understand? If you hear a sound and you think it's Dad, okay, make sure it's him first. Hold this.
John pun nekat berteriak memanggil Lee Gi-min agar bisa masuk ke dalam jebakannya. Begitu mendengar suara langkah kaki yang mendekat, John segera memancingnya ke arah jebakan. Tapi ternyata lur, begitu melihat Lee Gi-min, John yang emosi pun langsung menghajarnya sambil membawa parang. Di lain sisi, Arit sangat terpukul melihat kakaknya sudah mati. Hari sudah menjelang pagi dan John tidak berhasil menemukan Lee Gi-min. Dia terus berteriak memanggil anak keduanya. Namun John juga takut Lee Gi-min tiba-tiba datang menyerangnya. Lalu inilah yang terjadi lur. I'm here, kid! Where are you? Kid! Where are you? I'm here! Sedih, kecewa, marah, putus asa semua dirasakan oleh John karena dia telah mengkoitkan kedua anaknya sendiri. John pun jalan lontang-lantung meninggalkan jasad Arit begitu saja dan dia mendengar suara alarm jam yang tak jauh dari sana. John pun terus mencari sumber suara itu dan ternyata jam tersebut ada di dalam tanah lur. Begitu John menggalinya, dia pun sangat terkejut karena bukan hanya ada jam yang ditemukan tapi juga tangan seseorang. Ternyata ada mayat seorang pria di sana dengan tulisan di tubuh yang artinya kembali ke awal. Seolah-olah kata-kata itu adalah perintah bagi John. John yang masih kebingungan pun akhirnya balik ke tempat pertama kali dia terbangun dari tanah. Lalu setelah menggali-gali di sana, John menemukan suatu kotak yang bertuliskan kebenaran dan berisi 2 suntikan lur. Tanpa pikir panjang, John pun langsung menyuntikannya dan tak lama kemudian dia merasa tubuhnya begitu sakit, bahkan sampai memuntahkan semua isi perutnya. Lalu yang terjadi? Setelah pingsan beberapa saat, John kembali terbangun. Namun sekarang perangainya sangat berbeda lur. Tatapannya tajam, senyumnya medeni, gigi kuning, hidung mekrok, dan tidak ada sedikit pun ekspresi ketakutan. Lalu John berjalan menuju ke mobilnya yang dikamuflasekan dengan jaring-jaring daun dan mengambil kuncinya yang disembunyikan di dekat ban depan. Lalu saat OTW, John sempat melihat foto keluarga yang terlihat dirinya beserta istri dan seorang anak yang masih bocil. Nah lo, terus siapa dong keluarga yang sebelumnya ya kan? Setelah itu John menelpon anak istrinya untuk menanyakan kabar. Dan tak lama kemudian John pun menghentikan mobilnya karena ternyata Hi, Daddy. Are you driving your mom crazy again? When are you coming home? Done here. I'll be home tonight. Okay. ada sebuah keluarga berlibur ke pondok berbeda, yaitu seorang bapak, ibu, dan kedua anaknya. John pun mengganti bajunya yang sudah penuh dengan darah, lalu mendatangi si bapak yang sedang mengambil barang di mobil. John mengaku sebagai warlock yang tinggal di dekat sana dan memiliki 2 anak yang mungkin bisa bermain dengan anak-anak si bapak. Tanpa rasa curiga sedikit pun si bapak pun mengenalkan John ke keluarganya, tapi tiba-tiba This is my family. This is a neighbor. Hi, I'm John. Kill her, I swear. ternyata John adalah seorang psikopat dan setelah membuat pingsan si ibu serta kedua anaknya dengan kloroform, John pun lanjut memukuli wajah si bapak sampai hancur. Krik. Lalu John melihat video-video keluarga mereka di handycam dan menghapus semua video yang terlihat wajah si bapak.
Ngerinya John juga merekam dirinya sendiri dan sambil tersenyum John mengatakan jika dia dan keluarganya sedang berlibur di pondok tersebut. Setelah itu John memakai baju medis lengkap dengan penutup kepala, masker dan sarung tangan. Lalu John membangunkan si ibu menggunakan ramuan khusus dan dengan ekspresi yang begitu dingin, John pun langsung menggoroknya sambil direkam. We are now at our lovely vacation. Tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun, dengan santainya John lanjut makan sambil menuliskan sesuatu. Lalu John meletakkan kertas itu di dekat kedua anak beserta crossbow, pedang kecil, parang, dan pistol yang nanti bisa dipakai oleh mereka. Kertas itu bertuliskan, jika kau mencoba kabur dari hutan, ayahmu akan kubunuh. Jika mencoba menelpon polisi, ayahmu juga akan kubunuh. Namun jika ingin ayahmu hidup, maka cari dan bunuh aku. Karena ayahmu terjebak di suatu tempat dan kuncinya hanya ada di dalam tubuhku. Setelah itu John membawa jasad si bapak dan membuat goresan di tubuhnya yang bertuliskan kembali ke awal. Seperti yang tadi kita lihat lur. Lalu John pun langsung menguburkan si bapak juga seonggok jam yang alarmnya akan menyala besok pagi. Dari sana John kembali memarkir mobil dan menutupnya dengan jaring daun. Lalu John menelpon istrinya untuk mengabarkan jika dia tidak bisa pulang hari itu karena ada urusan kerja yang mendadak. Setelah itu John membuat kuburan untuk dirinya sendiri dengan tanah yang dimasukkan ke terpal dan diangkat ke atas agar nanti tanah-tanah itu bisa jatuh langsung menguburnya. Selanjutnya John menyuntikkan cairan yang mirip dengan suntikan sebelumnya dan John berharap permainannya kali ini bisa jauh-jauh lebih liar. Lalu film pun ditutup dengan John yang mulai terkubur dan dia tersenyum tipis karena sudah tidak sabar dengan permainan berikutnya lur. Buat kalian yang belum pernah nonton film ini atau mungkin lupa maksudnya apa, tak jelasinya sedikit ya lur ya. Jadi sudah jelas bahwa John adalah sosok psikopat yang sangat menyukai adrenalin tinggi dan tidak ingin hanya sekedar membunuh lur. Maka dari itu John sengaja membuat permainan psikologisnya sendiri hanya untuk memuaskan hasrat kesikopetannya dengan sensasi yang berbeda, yaitu menjadi seorang korban yang istrinya telah dibunuh sosok psikopat dan anaknya menghilang. Cairan yang ada di dalam suntik mampu membuat John amnesia sekaligus halusinasi melihat sosok Legimin agar skenario yang dibuatnya terkesan nyata lur. Sangat-sangat anomali bukan? Sedangkan suntikan yang satu lagi berfungsi untuk menyadarkannya kembali ke mode psikopat yang tentu istri dan anaknya di rumah tidak tahu kebiadabannya ini. Modus yang dilakukan John juga selalu sama lur, yaitu berpura-pura menjadi warlock di area hutan tersebut, membunuh si bapak, anak-anaknya dibuat pingsan, sedangkan si ibu juga dibunuh namun sambil direkam. Setelah itu John meletakkan senjata untuk dipakai anak-anak dari keluarga tersebut. Si bapak juga dikubur dengan tulisan kembali ke awal untuk mengingatkan John agar dia menyuntikkan cairan yang bisa mengembalikan pikirannya. Langkah terakhir John mengubur dirinya sendiri dan saat terbangun nanti permainan psikopatnya pun dimulai. Namun yang berbeda dari keluarga kedua ini adalah anak-anaknya cowok semua dan sudah remaja. Itulah mengapa John meletakkan lebih banyak senjata dan berharap permainannya kali ini jauh lebih liar karena kedua remaja itu pasti akan lebih brutal memburu dirinya, yang mana itu sangat menyenangkan bagi John lur. Well, the paranoid is time. Give me some monsters. Buyar, emang mantap sekali film Joko Anwar satu ini lur. Naudzubillah min dalik ya, semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang edan kayak begini ya lur ya. Assalamualaikum.